Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali berkumpul di studio Maksyar TV dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selama-lamanya tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara semua. Alhamdulillah, pada malam ini saya bisa ditemani kembali oleh Bapak Ketua KOP kami, yang juga merupakan Presdir dari PT Masher Kapita Investama, Bapak Herman Sugara. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga yang sudah tidak asing lagi, ada Bapak Yudi Hendrik selaku Wakil Ketua 3 KOP kami, dan juga ada Prof. Syukur dari Jakarta. Sebelah kanan saya Pak Edi Yusuf. Ada Bapak Edi Yusuf, ada Ustadz Jajang, ada Dr. Subhan, dan juga saudara-saudara saya dari Hilman. Jakarta, Bapak Fahmi dan Hilman. Bapak Hilman. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk membahas sebuah tema yang menarik. Saudara, dalam menyambut Milad Ibu Kota Negara Jakarta, yang mana pada tanggal 22 Juni nanti akan milad ke 494 tahun. Nah, oleh karena itu kita akan coba sedikit membahas itu. Namun yang menjadi esensial pada bahasan kali ini adalah kita juga akan mengupas atau sedikit membahas kinerja dari Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan, yang mana beliau berasal dari Kuningan. Nah, kelahiran Kuningan. Ya, di sini guru kami Abi Maulana Nur Al-Bantani selaku sesepuh, pengaping sepuh Balai Karesian Baraya Sunda Banten Kidul, Rais Am, Ketua Majelis Tinggi Lajnah Tanfiziah dan Pusat Kaum Syarikat Islam. Terus terang saja pada kajian ini kita akan membahas ihwal Anies Baswedan. Kajian ini pun bisa menjadi jawaban Abi secara pribadi terhadap pertanyaan dari sejumlah tokoh masyarakat Sunda tentang potensi Anies Baswedan untuk didukung sebagai Capres RI 2024-2029. Oleh karena itu, nanti akan coba kita simak penjelasan Abi, yang mana merupakan pendapat Abi mengenai hal itu. Tentunya di sini, sebelum saya langsung berikan kepada guru kita, saya akan coba bacakan sedikit pendahuluan, yang mana pertama data private dari Anies Baswedan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perjalanan hidup Anies Baswedan, terlebih dahulu saya akan jelaskan data private-nya. Berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang kami miliki dan layak dipercaya, baik menyangkut ikhwal kelahirannya maupun keluarganya. Di sini yang kami dapati, Haji Anies Baswedan SA, MPP, PhD, lahir di Kuningan, Jawa Barat pada hari Rabu 7 Mei tahun 1969 dari pasangan Dr. Andes Rashid Baswedan, SU, dan Profesor Dr. Aliyah binti Abdullah Al-Ghanis, MPD. Ayahanda Anies Baswedan adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atau Wakil Rektor UII, dan ibundanya adalah guru besar atau dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada Sabtu 11 Mei 1996, Anies Baswedan menikah dengan Ferry Farhati Ganis, SPSI, MSc, alumni UGM dan Northern
Illinois University, USA. Anies Baswedan memiliki putra-putri, yakni Mutiara Anissa, kemudian Kaisar Hakam, kemudian Mikil Al-Zizi, dan Ismail Hakim. Berikutnya, data pendidikan beliau, Anies Baswedan, ketika berusia 5 tahun, Anies bersekolah di TK Masjid Syuhada, Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan ke SD Laboratori, Yogyakarta. Kemudian Anies bersekolah di SMP Negeri 5, Yogyakarta. Dilanjutkan ke SMA Negeri 2, Yogyakarta. Dan terpilih menjadi Ketua OSIS SMA se-Indonesia pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 1987, Anies terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal di Wisconsin, USA selama setahun. Di sepanjang tahun 89 sampai 95, Anies belajar di Fakultas Ekonomi UGM atau Universitas Gadjah Mada dan aktif di HMI. Dia menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi HMI UGM, di samping aktif sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, sampai terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa UGM pada tahun 92. Dalam Kongres Senat Mahasiswa UGM 93, Anies menggagas pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UGM. Pada bulan November 93, Anies menginisiasi demonstrasi melawan penerapan sumbangan dana sosial berhadiah SDSB yang beraroma perjudian. Syukur. Sesudah itu di tahun 93, Anies mendapat beasiswa dari JAL Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Sophia University Tokyo dalam bidang kajian Asia. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Kemudian Anies mendapat beasiswa Fulbright untuk melanjutkan kuliah magisternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi, yaitu di School of Public Affairs, University of Maryland College Park pada tahun 97. Kemudian Anies juga dianugerahi William Pickle 3 Fellow di universitasnya dan lulus pada Desember tahun 98. Sesudah itu Anies kembali mendapatkan beasiswa, yaitu untuk melanjutkan kuliahnya dalam ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 99. Pada tahun 2005, Anies berhasil lulus dalam program doktor PhD dengan disertasi berjudul Regional Autonomy and Pattern of Democracy in Indonesia. Data pendidikan ini menunjukkan bahwa Anies termasuk aktivis kampus yang cerdas, suka menggerakkan demo seperti program SDSB yang beraroma judi dan fasih berbahasa Inggris tentunya. Itulah kiranya data-data pendahulu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, langsung saja kepada Abi untuk memberikan penjelasan pada kajian malam ini. Tentunya kepada Abi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bersama bisa hadir di studio Maksar TV untuk melanjutkan serial kajian yang pada malam hari ini kita akan mengkaji tokoh dari ibu kota Jakarta, yaitu Saudara Anies Baswedan, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Kajian ini juga ada hubungannya dengan HUT Jakarta
Milad Jakarta pada tanggal 22 Juni 2021. Jadi kalau dikurang 1527, berarti jadi 494. Abi tidak ingin bahas soal sejarah menyangkut ibu kota ini. Sekurang-kurangnya Ridwan Saidi gak setuju. Karena bagi Ridwan, Fatahillah itu yang membantai orang Betawi. Kita tidak masuk kepada perdebatan itu. Itu mungkin pada kesempatan yang lain nanti kita bahas. Yang kita ingin lihat sekarang adalah keberadaan orang nomor 1 di Jakarta ini, yang tadi data private-nya sudah kita dengar bersama, di mana tadi Saudara Akbar mengatakan Anies ini disimpulkan berdasarkan data itu. Dia cerdas, dia aktivis mahasiswa, dan tukang demo. Mungkin ini di antara tanda petik. Ya. Dan dia aktivis HMI. Karena salah satu ciri HMI itu pandai menginisiasi demo. Tapi tidak tahu kalau sudah jadi alumninya apakah masih suka demo. Tapi yang jelas dia adalah aktivis. Di internal dia juga bergerak di dalam Senat Universitas. Kalau dulu di bawah Senat Universitas itu ada Dewan Mahasiswa namanya. Sekarang mungkin namanya BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Dia alumni dari Universitas Gajah Mada yang tadi rincinya mulai dari TK terus sesudah dia dilahirkan di Kuningan. Cuma kalau Abi lihat dia lahir di Kuningan tapi sekolahnya di Suhada. Suhada itu Jogja. Apakah habis dia lahir terus bapaknya pindah? Nah, ini juga kita nggak bahas. Tapi yang jelas di semua data resminya, ya, Anies Baswedan dikatakan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei. Ya. 7 Mei tahun 1969. Saudara, sebelum kita lanjutkan bahasan ini, mungkin ada baiknya kita doakan seluruh tokoh-tokoh pahlawan, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, yang berkait dengan ibu kota Jakarta, atau yang berkait dengan nama Jayakarta, wabil khusus kepada tokoh Betawi, ya, itu Haji Muhammad Husni Tamrin. Ini identik nih, Husni Tamrin. Nih. Kedua juga ada kaitannya dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ini tokoh-tokoh Betawi masa lalu. Kemudian juga dengan Jenderal Mursid. Ini Jenderal Betawi. Ada lagi Edi Marzuki Nalapraya. Ya. Mungkin kalau lebih jauh lagi Bang Pitung. Alhasil semua tokoh-tokoh Jakarta yang barangkali dengan tidak mengurangi rasa hormat Abi kepada mereka semua, mungkin kehabisan waktu kalau satu-satu Abi sebutkan. Ya. Kita akan doakan kepada mereka semuanya sesuai dengan apa yang telah mereka baktikan untuk kepentingan ibu kota Jakarta, termasuk juga kepada Letnan Jenderal Marinir Haji Ali Sadikin yang sering kita sebut Bang Ali. Ada lagi Bang Noli, ya, Cokro Pranolo. Ada lagi Suprapto, termasuk sampai ke Sudiro. Kepada lagi Major Jenderal Sumarno, ya, kepada Samsurijal. Alhasil semua tokoh-tokoh yang pernah mimpin Jakarta ini, dan mohon maaf kalau Abi kelupaan nyebutnya, kita akan doakan malam ini. Dan juga berkenaan dengan wafatnya adiknya Abi tadi pagi, Saudara Dr. Andes Haji Tubagus Dasep Jiva Permana, SH MBA, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Barat. Pada malam hari ini, Abi minta keikhlasan saudara sekalian untuk turut mendoakan
seluruh tokoh-tokoh yang sudah Abi sebutkan, termasuk adik Abi yang tadi pagi wafat, disertai harapan agar semua yang kita doakan ini Allah ampuni segala dosanya, Allah berikan tempat yang sebaik-baiknya di sisinya, dan juga Allah berikan kemampuan kepada sanak kerabat yang ditinggalkannya untuk melanjutkan perjuangannya. Sayyidulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, sebagaimana tadi oleh host kita sudah disampaikan, walaupun temanya hari ulang tahun Jakarta, tapi headingnya tidak kepada, jadi jangan ada yang nanya, kok Bi nggak cerita soal Fathahillah? Nanti kalau gue cerita itu kelamaan. Ya, bisa dipahami ya? Nih, jadi bukan karena ada pertimbangan lain, tidak, ini soal ini saja. Mungkin kita akan bikin diskusi sendiri. Cuma maksud Abi begini, ini Anies Baswedan juga ini merupakan sebuah tokoh yang menarik untuk dibicarakan. Kemarin kita sudah bicarakan Insinyur Haji Juanda sebagai tokoh pemersatu NKRI yang nyatukan laut kita. Makanya ada Hari Nusantara di bulan Desember itu. Ini lakonnya Juanda. Kemudian lagi ada Hari Bela Negara. Itu setiap tanggal berapa? 19 Desember. Ya. Itu lakonnya Mr. Saprudin Perwira Negara. Kemudian juga ada lakon Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jadi ini tokoh yang mendirikan salah satu organisasi yang sampai sekarang Abi kira cukup kita kenal ya. Persatuan Umat Islam, PUI. Dan ini juga tokoh yang selalu mendamaikan sidang-sidang BPUPKI zaman dulu. Ya. Yang ikut mendirikan negara Republik Indonesia. Kenapa Abi nyebut kesatuan? Karena pada waktu dibikin, nggak ada kata kesatuan. Kesatuan baru tahun 50. Itu pas 17 Agustus 1950 baru ada kata NKRI. Nah ini jasanya Dr. Muhammad Natsir dari Masumi, ya, yang dibalasnya pada tanggal 17 Agustus tahun 60, Masumi dibubarkan. Nah ini menarik saudara. Nah itu sudah kita bahas sebelumnya. Jadi jangan tanya lagi, Bi, nggak nanya Pak Natsir, Bi. Nah, Pak Natsir sudah kita bahas. Silakan saudara lihat saja kalau yang mau tahu itu di dalam kajian sebelumnya. Bisa dimengerti ya? Jadi bebatasi supaya ngomongnya nggak kemana. Ya gue dilepasin kemana sampai gue ngomong. Lu jangan protes Jang ya. Ya, saudara, kita ingin lihat sesudah tadi disampaikan. Ada yang menarik dari apa yang tadi disampaikan Akbar. Bahwa Anies ini sejak mahasiswa udah anti judi. Dulu itu, Abi tidak tahu ya, mungkin kalau bisa salah tolong dikoreksi. Itu SDSP dulu, bukan Kementerian Sosial dulu tuh yang bikin. Jadi apa? Sumbangan dana sosial berhadiah. Nggak tahu isinya judi. Kata Anies ini judi. Siapapun yang menyelenggarakannya. Kan ada SDSB, kalau sebelumnya kan ada NALO, apalagi tuh? Ada Porkas tuh, Jajang Apel tuh. Gue nggak bilang ahlinya, enggak. Tapi dia apal. Nah, SDSB ini muncul saat Anies masih jadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Nah, dia menginisiasi para mahasiswa untuk melakukan demo. Pasti demonya bukan mendukung supaya SDSP dihentikan. Ya, paham ya? Kenapa? Abi ingin tanya, kalau dia sudah dari mahasiswanya gitu, ini aktivis bukan gitu Mas Abi? Hah? Iya, jadi dia nggak cicing aja melihat hal yang tidak match. Paham ya? Nah,
Ini Bu, Abi tidak tahu apakah ada hubungannya dengan organisasi kemahasiswaan yang dia masuki. Dia masuk organisasi HMI. Apa tuh? Coba. Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. HMI. Jadi kalau udah lulus jadi sarjana, jadi keluar dari korps alumni. Korps alumni gitu. Kahmi. Ya. Abi tidak ingin mengatakan bahwa organisasi ini ya itu identik dengan inisiatif Nemer dalam bidang demo. Kenapa Abi sebut ini? Karena tanpa ada HMI nggak ada kami angkatan 66. Ini sejarah. Karena yang dominan presidium kami waktu itu anak HMI. Nah, diikuti oleh PMKRI, diikuti oleh GMNI, kemudian lagi diikuti oleh Damas, Daya Mahasiswa Sunda pada waktu itu. Nih, Abi tidak ingin bahas ini malam ini. Ya. Kenapa Abi singgung itu? Karena Anies mengaku bahwa dia anak HMI gitu. Kalau di Jakarta disebutnya anak Cilo itu. Kalau anak cabang Jakarta. Ya. Kalau anak PB, nih kalau salah koreksi ya. Itu ada di Dipo. Betul nggak itu? Jadi antara Cilo dan Dipo. Nih. Nah ini panjang kalau bercerita. Nanti ada Akbar Tanjung di situ, ada Ridwan Saidi di situ, ada Abdullah Hamahwa, ya. Jadi banyak. Nah juga ini kita tidak singgung. Jadi kita ingin fokus pada Anies. Cukup dimengerti ya? Ini kok berbatasin gini, lu jangan hanya di luar ini. Ya. Abi udah kasih outlines. Saudara, jadi Anies Baswedan ini pendidikannya sudah kita bahas tadi. Jadi berjenjangnya nggak ada yang dia loncat. Dia belajar bener nggak nih? Mulai dari TK, ini apa nih? Rodatul Atfal, gitu. Kemudian ke SD, SMP, SMA. Jadi maksud Abi, jenjang belajarnya bener nggak gitu? Ya. Jadi bukan yang sekarang kan banyak kadang-kadang nih, tahu-tahu punya ijazah doktor, rangkaian bawahnya nggak ada. Ini sekarang lagi banyak kasus ini. Tahu-tahu punya S2, ditanya SMA-nya nggak ada. Nih, jadi pertama kita koreksi. Jadi bahwa dia belajar benar. Kenapa Abi perlu sampaikan ini? Bukan kita lagi investigasi ini. Bahwa dia punya riwayat pendidikan sebagai awal daripada riwayat hidupnya itu terukur, teruji, dan institusinya jelas. SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kan gitu. Fakultas. Nah, selama ini orang dipikirnya Anies itu lulusan Fisipol. Ternyata dia lulusan Fakultas Ekonomi. Cuma kita nggak tahu jurusannya apa. Apakah di jurusan ekonomi akuntansi, apakah dia jurusan manajemen, atau jurusan studi pembangunan. Nah, kita nggak akan berandai-andai, karena ini fakta. Orang dibilang ada fakultas ekonomi, udah fakultas ekonomi aja dah. Orang nggak disebut jurusannya. Masa gue yang menetapin jurusan? Tuh, ya, pokoknya, karena dia ngasih bilang, apa lu jangan tanya jurusannya apa. Ya. Pokoknya fakultas ekonomi, UGM. Nih, dulu di UGM itu, ada seorang profesor populer namanya Mubiarto. Dia punya gagasan ekonomi Pancasila. Nih, tapi tidak tahu persis apakah Anies juga menjadi mahasiswanya. Karena orang ini di mana-mana sampai dia nulis buku judulnya Ekonomi Pancasila. Nah, ini sempat menjadi ikonnya Fakultas Ekonomi UGM waktu itu. Ini juga ya, kita lihat. Jadi kalau ada nilai-nilai sosialistik di dalam pandangan ekonomi, berarti pengaruh dari ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berperi kemanusiaan, kan gitu. Ekonomi yang tidak menghindari persatuan, ekonomi yang berkerakyatan, dan ekonomi yang menjamin keadilan sosial. Nih, Abi tidak ingin mengatakan ini ekonominya Robinson Crusoe ya.
Ini kalau kita belajar ekonomi nih. Ini malum aja deh. Yang ngomongnya anak pesantren. Nah, jadi artinya ada satu hal yang menarik. Sesudah dia selesaikan program-program itu, baik di dalam negeri maupun di luar. Nah, yang ABU juga ingin garis bawahi, Anies ini langganan beasiswa. Termasuk dari Fulbright, dari Japan Airlines Foundation, ya, dari Illinois, Illinois lah, tadi abang ngomongnya. Itu Illinois. Ada Maryland. Ini yang Abi tahu, ini lembaga-lembaga ini nggak mudah memutuskan orang mau terima beasiswa dari dia. Jadi kalau TOEFL-nya cuma 400 nggak bisa. Tahu TOEFL ya? Kemampuan berbahasa Inggris. Nih. Jadi maksud Abi, kalau dia juga dapat, bahkan dia dapat dari Yale Foundation, itu yang bahasa Inggrisnya diuji betul. Yang Abi ingin tanya, kalau begitu Anies bahasa Inggrisnya pasti nggak gitu Mas Abi? Ya bisa dia pidato gitu. Hah? Kan kadang-kadang kita ketemu juga presiden aja masih baca bahasa Inggrisnya. Nih. Paham ya yang Abi maksudkan ya? Nih, jangan lu tanya lebih jauh. Nih. Nah, ada satu juga hal yang menarik dalam konteksnya. Karena kalau sudah orang berbicara pendidikan pasti kaitannya dengan profesi. Anies tuh punya pedoman menyangkut profesi itu. Jadi bukan asal kerja. Nah, ya, ini agak mudah-mudahan bisa jadi masukan buat kita. Jadi Anies itu dalam memilih karir menurut dia atau profesi, dia punya pedoman. Nah, Abi nggak tahu ini dasarnya hadis apa yang nggak disebutin. Nah, kalau pedoman, kalau kita kan wassalamu ala man ittaba'al huda. Itu. Nah, dia jangan dikaitkan ke situ Mas Abi. Tapi anggap aja dia sudah ngikutin itu. Selamatlah orang yang mengikuti huda. Ya, huda atau Quran maksudnya. Ya, jangan ikuti di luar Quran. Nyasab. Ya maksudnya. Nih, kecuali ngikuti sesuatu yang ngikutin Quran gitu loh Mas Abi. Ya. Jadi pertama kata Anies, kalau milih profesi harus bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah secara intelektual dapat tumbuh? Tuh. Jadi di tempat pekerjaan, nih, lu kerjain itu, intelektual lu tumbuh nggak? Lah kalau mendem, jangan. Ada nggak orang yang kerja nggak tahu intelektualnya dimendem? Orang pintar masuk ke situ, jadi jongkok IQ-nya. Tuh, itu satu. Ya, ulangi ya. Jadi pedoman Anies memilih karir. Apakah secara intelektual dapat tumbuh? Nih. Jadi reasoningnya itu jadi bisa growth. Kira-kira maksud Abi nih, yang tempat lu kerja sekarang, lu begini nggak intelektual lu apa gelempeng aja gitu. Hah? Kan ada yang flat, ada yang nyungsep. Jangan dijawab di sini. Ya gua. Nah, yang kedua, pedomannya nih. Tolong dipahamin baik-baik ya. Nanti ada forum tanya jawab nih. Kalau mau nanya boleh. Ya, tapi waktu-waktunya dibatasin aja. Ya bukan karena nggak mungkin berdebat. Ya. Yang kedua, apakah masih dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga? Nih. Jadi kalau dia dikasih jabatan, tapi keleleran kepala udah nggak mau. Kalau kita gimana? Ini ada orang yang geblok, makin cuma keluarga makin demen. Ada yang geblok begitu. Ya, Abi nggak ngomong yang di sini ya. Yang di luar juga enggak. Voting di mana lah pokoknya. Ini yang kedua pedomannya. Ya, Abi ulangi ya. Pertanyaan yang pertama tadi sudah ya. IQ bisa naik enggak? Nah, yang kedua dia bilang, jadi apakah ya profesi tadi masih dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga? Nah, itu gampang aja jawab itu. Gampang dia bilang, gue nyari kerjaan yang dekat rumah gue.
Oke, yang ketiga, apakah pekerjaan tadi mempunyai pengaruh sosial? Itu yang dia bilang. Dia nggak akan mau mengerjakan kalau nggak punya dampak sosial buat dia. Jadi ada social oriented. Jadi pekerjaan yang diambil harus ada fungsi sosial. Paham nih? Ini biasanya kalau yang begini nih, kalau menurut ilmu perbintangan, masuknya Taurus. Ilmu perbintangan. Gue hafal karena beda tipis sama gue. Ini bukan soal jangan dia mau ngitung ntar. Ini soal ahli palak. Ya. Nah, jadi berpedoman pada ketiga hal tersebut, Anies ini nggak masuk Abi. 3 pedoman tadi itu ada manfaatnya buat kita nih. Ya. Minimal yang lagi menetapkan. Ya. Ini kan jarang-jarang. Aduh gubernur punya pedoman. Ya. Kadang-kadang ada gubernur kabur di tengah jalan. Ada di Jakarta gue lihat. Kabur di tengah jalan. Hah? Ada. Lu jangan sebut namanya. Ya, karena khawatir masuk kategori ghibah. Bukan lu, ya. Jadi berpedoman pada 3 hal tadi, maka pada tahun 2004, ya, setelah lulus doktor itu kalau di internasional disebutnya PhD. Ini tulisannya tuh P gede, H kecil, D gede. Di sini seringkali dibacanya PhD. Orang luar bingung. Tapi nggak apa-apa, sama kita ngerti. Karena di luar tuh disebutnya PhD, H-nya tuh jadi H disebut. H kecil. Kenapa P itu? P gede, H kecil. Karena itu filosofia. Kelas doktor. Maka disebutnya filosofia doktor. Nah, zaman dulu ada tingkat 4 juga, tingkat 3 sudah doktoral disebut. Ya. Nah, jadi PhD. Anies itu. Anies bekerja. Dia doktornya di mana? Tadi Maryland di mana? Dia bekerja. Karena dia doktor di situ, kira-kira dia kerjanya di Indonesia atau di negeri orang? Jadi habis lulus jadi doktor, yang gue tahu kalau sudah beasiswa habis, terlalu nyari duit sendiri. Ini yang Abi tahu ya, baik Fulbright atau apa. Karena kali tadi itu beasiswa Fulbright, itu termasuk mantunya Hatta. Profesor Dr. Si Edi Swasono, itu dia Fulbright. Nah, di sananya ada ke Pittsburgh, ya, universitinya itu. Ya nanti kalau salah gue nyebut, ya mohon maaf aja sama Edi Swasono ini. Ya. Nah, dia bekerja di sebuah asosiasi perusahaan elektronik skala dunia. Namanya IPC Incorporated, itu di Chicago, USA. Dalam sebuah memor dia bilang, dia kerja itu karena mau pulang ke Indonesia kan gak punya duit. Doktor, untuk gak ada yang tahu dia gak punya duit. Nah, dia bekerja. Jadi bekerja karena buat sekedar nyari ongkos pulang. Maka dia cukup batasnya cuma setahun saja. Jadi tidak membuat CLA. Kalau buruh kan ada CLA, Collective Labor Agreement, ada yang nggak ikut itu. Jadi dia special task tanda tangan. Nah, itu di Chicago. Nah, kembali ke Indonesia, dia masuk ke dunia. Dia tidak masuk ngelamar jadi pabrikan. Dia ekonom bukan? Ekonom. Ini anteknya apa? S1-nya ekonomi. Yang keduanya yang menarik. Dia analis keamanan internasional. Jarang-jarang ada magister di bidang itu. Hubungan antara keamanan internasional dengan bidang sosial politik. Dan kebijakan publik, studi pembangunan. Ini kan ada semacam, nggak nyambung dengan S1-nya. Tapi dia bilang enggak, itu memperkaya. Jadi di S1 gue ekonomi gue udah tahu. Nah, berkorelasi antar international defense itu dengan kegiatan ekonomi. Karena seringkali ya kekacauan keamanan internasional dimulai dari persoalan ekonomi.
Ya. Nah, jadi dia tadi udah disebutkan ya, dia punya S2-nya. Jadi dia kembali ke Indonesia, memimpin ada The Indonesian Institute. Ini lembaga riset. Nah, dulu kalau tahun 80-an, 90-an, itu macam ada LP3IS kayak gitu ya. Ada CSIS, ada lagi LSP, itu Adi Sasono bikin itu. Ya, ada lagi apa tuh? Tapi yang populer itu CSIS, LP3IS, dengan LSP. Oh, kalau sekarang ambak-ambakan banyak banget sekarang. Rata-rata dulu lembaga riset itu menerbitkan buku. Dan buku itu jadi apa namanya? Mempengaruhi pemikiran. Ya buku-buku, misalnya majalah apa LP3 itu Prisma. LSP itu ada studi pembangunannya. CSIS juga begitu ya. Nih. Dan masing-masing ada kaitan dengan institusi yang berkaitan dengan negara, dengan yang lain-lain. Yang belakangan sekarang ini Abi nggak tahu begitu banyaknya. Dulu ada lagi Pusat Studi Ketahanan Nasional, Pustanas itu. Ya, itu yang orang paling takut hasil pemikirannya. Ya, ada lagi Forum Pro Republik. Itu gagasan-gagasannya orang bilang dia jangan dikasih hidup lama-lama ini. Ya. Nih, jadi The Indonesian Institute itu lembaga riset menyangkut public policy. Nih. Itu jadi Oktober 2004. Nah, selama dia bertugas sebagai lembaga riset, itu berkorelasi nggak lembaga riset itu dengan perguruan tinggi? Salah satu fungsi perguruan tinggi apa? Melaksanakan riset. Tapi yang Abi lihat, ya mungkin karena terbatas yang Abi lihat, jarang Abi melihat dosen aja nggak ada yang melakukan riset. Paling dia baca, ya kalau skripsi, paling itu deh tuh. Oh ini pembimbing materi, pembimbing teknis, sumber data primer, sumber data literatur, sumber data apa? Nih, kepustakaan. Kagak jauh-jauh dah tuh itu, udah standar tuh. Dan makanya Abi tidak mau bicara lebih jauh mengenai temuannya. Karena kalau sudah research harus ada temuan. Dia harus jelas metodologi statistiknya seperti apa. Analisa datanya seperti apa? Wah, nanti kalau kita bilang itu, dia bilang ribet. Tatu aja nggak percaya. Abi jangan nanya soal skripsi, Bi. Abi kan nggak tahu. Ya, nih. Nah, dalam kaitan ini maka 3 tahun kemudian dia dihubungi oleh Cak Nur, oleh Nurholis Majid, yang waktu itu dia dengan rombongan macam-macam. Kalau tidak salah, banyaklah anak-anak HMI yang ikut mendirikan itu Paramadina Foundation. Maka didirikanlah ada universitas Paramadina oleh Nurholis dan teman-temannya. Ya ada Adi Sasono di sana, ada Dawam Raharjo gitu. Ada Utomo Dananjaya. Berdirilah Universitas Paramadina. Ini mah kelompok Tanjung Priok sempat dimusuhin ini universitas. Lu ngaku nggak? Nah, Abi tidak bahas yang apa sebabnya dimusuhin gitu. Nih, karena katanya di sini banyak orang McGill, ya McGill University, ya yang artinya gini, belajar tafsir Quran ke Kanada, bukan ke Mesir. Dr. McGill, yang sempat ramai itu, 80-an, 90-an tuh Jang ya, 90-an. Nah, berdirilah Universitas Paramadina, kalau nggak salah dulu deket-deket MBAU ya, Pancoran ke sana sedikit. Dan juga sempat dia pindah ke komplek itu, komplek BI di apa? Bumi Karsa atau apa? Ya. Ini memang dianggap memiliki, mungkin kalau sekarang disebut radikalisme itu, kemampuan berpikirnya Nurholis, ya, cuman belum ada kata radikalisme waktu itu ya. Jadi belum ada radikal, belum. Jadi banyak hal, gagasan-gagasan pemikirannya itu, yang mungkin kalau sekarang itu ada buntutnya majil kali ya, Jang ya. Jamaah Islam liberal. Ya. Yang kita juga nggak tahu, dia ngerti nggak kata liberal itu apa gitu.
Main jil aja. Nyodot, akhirnya jadi sumber sengketa itu. Ya. Nah, pendek cerita, pada tanggal 15 Mei tahun 2007, Anies dalam usia 37 tahun diminta menggantikan Nurholis. Sebagai apa? Sebagai rektor Universitas Paramadina. Yang Abi tahu, dulu sebelumnya ada rektor lebih muda dari dia. Jigo udah jadi rektor, 25 tahun. Ini. Dia pada tahun itu, 2007-an, dengan usia 37 tahun tercatat sebagai rektor paling muda di Indonesia. Nah, kesimpulannya kalau umur 37 paling muda, rata-rata rektor pada waktu itu umurnya berapa tahun? Tuh. Nih, sebenarnya kalau kita lihat dari jenjangnya, kita bingung umur 37 apakah sudah sampai guru besar. Dia kan mulai dari ranking asisten, ya, asisten ahli media, terus sampai lektor muda, lektor kepala gitu. Ini kan kalau dihitung-hitung paling tidak 42-an umur. Nah, ini yang masuk Abi, kelebihannya Anies. Dalam usia 37 tahun sudah bisa menjadi rektor. Dan banyak gagasannya. Mereka dianggap waktu itu musuh sama temennya sama banyaknya. Ya tahun-tahun itu Anies tuh. Nih. Tapi karena dia anak HMI, terbiasa begitu. Bagi HMI itu nggak ada urusan, lu mau masuk P3, lu mau masuk PDI. Ya. HMI kan cuma nyambil mendapat kabar anak HMI masuk PKI. Ya kayak zaman dulu kan, kita lihat bedanya antara Lapran Pane dengan Ahmad Tirto Sudiro. Beda lagi dengan Anton Timur Jelani. Tapi kenapa pada waktu itu siapa pendiri Lapran Pane aja? Padahal yang bikin bukan Lapran Pane sendirian. Antiknya apa? Karena HMI dibikin di Jogja. UGM bukan? Di UGM. Jadi kalau Anies di situ bagi orang UGM bukan aneh. Karena rata-rata anak dari sana umumnya kecenderungannya ke HMI. Jadi kalau habis sebut HMI bukan habis melecehkan yang lain. Ya. Karena Anies memang HMI bukan yang lain. Yang lu tanya kok nggak sebutin yang lain? Belum dinyebut HMI. Himpunan Mahasiswa Islam. Ini menarik HMI ini. Di ujung-ujung Bung Karno atas perintah, ya, mungkin kalau perintah kasar lah, permintaan dari pemuda rakyat kepada PKI, minta kepada Bung Karno bubarkan HMI. Bahkan akhirnya pidato Bung Karno mengatakan, kalau tidak bisa bubarkan HMI, pakai kain sarung aja di perempuan saja. Itu sejarah bukan itu? Iya, bukan hoax ya. Dan ternyata Allah lindungi HMI, nggak jadi bubar. Sementara sebagian pengurus sudah bikin ancang-ancang. Tapi tidak tahu Dahlan Ranu atau siapa waktu jadi, karena sebelum Sulastomo itu, ya. Maka dibikinlah persiapan, namanya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang ditugaskan oleh PBHM waktu itu adalah Mahbub Junaidi. Itu tokoh wartawan senior dari NU yang aktif pada waktu itu menulis. Oh, nggak ada waktu itu yang bisa ngalahin. Ini penulis Betawi nih, Jang ya? Mahbub Junaidi. Nah, ternyata HMI-nya nggak bubar. Ini HMI nggak bubar, ini PMI mau. Nah, kalau tidak salah, mudah-mudahan juga nggak ini. Kalau salah dikoreksi aja nih. Itu tuh ada Zamroni, ada Subhan gitu ya. Nah, ZT. Nabi nggak tahu ini hubungannya kemudian kaitannya antara NU dengan PMI. Nah, ini pun yang kita tidak bahas. Kenapa harus singgung itu? Karena kalau sudah bicara HMI, pasti harus nyinggung itu. Tapi sekarang marah kalau dia bilang PMI lahir dari sini. Ya kita nggak bilang begitulah, dari yang penting dia punya namanya pergerakan. Karena HMI itu harokah sejak dia didirikannya. Tidak sedikit yang jadi jenderal, tidak sedikit yang di kabinet. Ya udah begitu modelnya HMI itu. Jadi
Jadi orang kalau kagak suka berdebat, jangan masuk KMI. Abi nggak tahu KMI kayak gimana. Apakah cuma karena tua, jadi keinginan berdebatnya menurun. nih lu mesti ini loh sobat. Minimal lu jadi ketua KMI nasional. Ya mulai dari Tanjung Priuk lah. Ya kan nggak ujuk-ujuk ke nasional. Mana di Senopati itu apa? Ya dekat dari situ kantornya itu. Kan belakangnya Abi dengar ada Mahfud masuk jadi itu. Ya kan? Macam-macam. Ya. Nih, jadi karena ini mungkin nih Pak feeling Abi. Cak Nur itu pernah jadi ketua PBNU, PBHMI. Anies kader HMI. Nah maksud Abi, ada nggak hubungan dasar? Ini silsilah. Ini kan soal nasab nih HMI. Jadi sehingga Nurholis merekomendasi, ini kan ada senior junior di HMI itu. Ya? Nah jadi singkat katanya, jadilah Anies ini menjadi rektor termuda di sebuah universitas yang dianggap pada waktu itu, ini universitas yang memiliki gagasan-gagasan besar masa depan. Abi nggak tahu sekarang Paramadina tuh di mana? Masih di itu ya? Masih ya? Kan dulu Abi dengar S2-nya itu di Hotel Bumi Karsa. Yang di seberangnya tuh. Apa? Yang sering kali orang pada ngumpul. Bidakara. Ya. Yang banyak kita dengar di situ orang ngomong duit nggak ada serinya. Bidakara. Tuh. Dia ngomong kemana aja sampai tuh. Nggak ada batasnya. Orang dokumen Bung Karno sama John Kennedy ada situ. Ya. Nih. Jadi dalam posisi sebagai rektor Universitas Paramadina ada sebuah gebrakan dibikin. Mungkin tepatnya bukan gebrakan kali kejutan. Jadi Anies itu memasukkan anti korupsi sebagai kurikulum. Tapi belum tahu di perguruan tinggi lain ada nggak tuh. Jadi mata pelajaran anti korupsi berapa kredit? Kan biasanya kan ada, ya kan? Jadi berapa SKS? Kan ada ilmu apa? Yang apa tuh? Dasar umum apa kan? Ada dasar keahlian, ya kan gitu ya? Nabi nggak tahu ini. Mata kuliah anti korupsi berapa kredit? Tapi yang jelas itu ada pada waktu Anies jadi rektor. Nah, pertanyaan Abi, kalau dia pada waktu jadi rektor, dia wajibkan seluruh mahasiswanya dari seluruh fakultas wajib mengikuti mata kuliah itu. Jadi pilihan wajib. Kira-kira Anies anti korupsi nggak itu maksudnya? Hah? Ini kan logikanya begini, ini logika akademik. Ya kalau di Kobong disebutnya ilmu mantik ini. Harus berkorelasi. Ya. Dia masukkan kurikulum. Dan Abi belum pernah dengar kabar. Ya mudah-mudahan Abi keliru ya. Di perguruan tinggi ada yang masukkan. Hah? Kalau dulu kita di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Asapia yang kita masukkan entrepreneurship. Kewirausahaan. Ya. Dulu juga orang jadi masalah, ini pelajaran apa? Entrepreneurship. Ya. Jadi ini yang Abi kira ini bisa streamline. Mata kuliah anti korupsi ada di Universitas Paramadina pada waktu Anies menjadi rektor. Nih. Kemudian ada orang nanya, kenapa ada mata kuliah itu? Abi nggak tahu yang nanya Kopertis siapa, Abi nggak tahu ini. Ya. Jawaban yang diterima secara umum. Karena Anies menganggap korupsi adalah persoalan besar bagi bangsa Indonesia.
Bener nggak? Hah? Emang di Indonesia ada korupsi? Kan udah ada itu, yang di Kuningan apa? KPK. Ya. Nih. Jadi kalau KPK ada, maka Mas Abi, asumsinya Anies ini bahwa korupsi adalah persoalan besar bangsa Indonesia. Ini bisa menjadi objek riset sendiri nih. Ya. Jadi jangan sampai korupsi dijadikan syarat untuk orang untuk jadi pejabat, jadi apa? Jadi kalau nggak bisa korupsi jangan jadi pejabat. Ini joke aja, jangan tersinggung ya. Joke nih. Ya. Jadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian di samping dia menjadi rektor, Anies itu juga aktif. Ada sebuah foundation yang dia bikin, namanya Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Itu dia rintis sejak tahun 2009. Ya. Nih. Jadi maksud Abi dari rangkaian itu, anlehnya ke bidang pendidikan, Anies ini tinggi nggak? Nah, maksud Abi pertanyaan gini, pemimpin besar Indonesia masa depan, perlu nggak orang yang punya perhatian ke pendidikan? Nah, ya itu aja maksud Abi. Ya kan, nanti kan berkorelasi dengan berapa persen yang anggaran APBN yang buat pendidikan? 20. Perlu presiden yang punya anleh. Abi nggak mengatakan presiden sekarang nggak punya anleh itu. Dia punya, cuma Abi belum tahu. Jadi kalau gue bilang kagak, ada yang protes. Ya. Nah kemudian kita nggak bahas yayasan itu. Tapi Abi dengar kabar yayasan itu bergerak sampai sekarang. Karena ada satu hal yang menarik di sini, Anies ini. Jadi bapaknya itu akademisi. Abi pernah ketemu waktu kita membenahi GKBI dulu, Kur. Salah satu dosen yang gue tugaskan itu Rashid. Waktu itu belum jadi wakil rektor. Ya karena rektor masih Prabu Ningrat itu. Bapaknya Sito Resmi. Mertuanya W.S. Rendra. Nah, Prabu Ningrat abangnya Hamengkubuwono IX. Nah, jadi pada waktu jadi rektor, karena banyak sekali aktivis kita yang kemudian berkembang, termasuk siapa itu? Kartijo Alkostar. Ya, Kartijo Alkostar itu dari UI. Kemudian juga konon kabarnya Mahfud juga dari UI. Nih. Jadi akhirnya artinya gini, dia berkembang banyak dari sana itu. Nih. Yang gerakan-gerakan ininya, gagasan-gagasan akademiknya itu masuk di lapangan. Nih. Nah, dari bidang pendidikan, nah ini yang menariknya. Lebih kurang 4 tahun kemudian, nah ini menjelang pemilu 2014. Anies ikut. Kenapa? Karena dia juga kan magisternya dari bidang politik. Orang kan tanya, ini ikut-ikutan, apakah kebetulan ada peluang? Kan di Indonesia nggak mungkin nyapres kalau nggak didukung partai politik. Karena nggak ada capres independen. Yang ada bupati independen. Ya, gubernur independen. Walaupun yang Abi dengar, kelompok independen nggak pernah menang. Ya. Nah ini kita bahas sendiri nanti. Kenapa kelompok independen nggak pernah menang? Ya. Nah, dalam kaitan ya di bidang politik ini, pada 27 Desember 2013, Anies Baswedan ini mengikuti konvensi capres ya yang dibuat oleh Partai Demokrat. Nah, jadi Mas Abi begini. Ini korelasi antara pencapresan Anies di masa lalu udah ada belum? Itu. Nih garis bawahnya itu Mas Abi. Jadi kalau seandainya ada orang mau nyapreskan dia ke depan gimana? Dia udah punya pengalaman. Nah, cuma yang dia ikut waktu itu, kan dulu kan ada konvensi Golkar kan gitu ya.
Ada masing-masing bikin konvensi, tapi yang antik konvensi di Demokrat ya nggak ada yang menang. Termasuk waktu itu Dino Patijalal ngikut. Ya toh. Nih, Abi nggak tahu ini. Yang penilainya gimana? Karena kita kalau menilai orang di atas kita kan bingung. Tapi yang jelas akibatnya pada 2014 Demokrat nggak ada calonnya. Waktu itu dia masuk koalisi kemana tuh? Sendiri kan? Kan waktu 2014 kan terbagi 2 tuh. Ya, atau dibagi 3 2014. Hah? Lah itu kan waktu Yusuf Kala Jokowi. Lawannya Hatta Rajasa. Ya, 2014 itu. Cuma 2 itu. Nah ini Mas Abi Demokrat masuk kemana? Nah ya. Nanti yang jelas pada waktu itu konvensi itu tidak ada hasilnya. Nah ya Anies ikut di situ. Ya. Jadi Anies memandang bahwa apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nih, ya, ini nggak jelas apakah yang sudah diamandemen atau belum. Kan kalau sekarang lagi ininya Undang-Undang Dasar yang asli. Berarti ada yang nggak asli kan gitu. Ini, lu bukan kalau di Tanjung Priok mesti tanya begini. Orang yang asli jadi bikin kagak asli. Masuk ke wilayah utara. Orang tanya, Bi kenapa begitu Bi? Rob. Ya. Ini jangan diambil hati nih, gue lagi joke aja. Nih. Jadi Anies memandang begini, bahwa pembukaan, ya, yang di dalam pembukaan itu, nah itu ada Pancasilanya. Nih. Nah alinea 1, 2, dan 3, ya, Anies memandang bahwa alinea-alinea yang dalam pembukaan itu adalah janji yang harus dilunasi. Itu menurut Anies. Bukan sekedar cita-cita. Nah ini pendapat dia. Jadi siapapun yang akan maju presiden harus mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang pelaksanaannya secara teknis operasional dari segi hukumnya ada dalam batang tubuhnya. Nih. Nah, selama ini Abi belum pernah dengar ada capres yang mengatakan bahwa itu adalah janji, bukan cita-cita. Ya kalau cita-cita kemana ya sampainya? Beda tipis sama inamal amalu biniat. Yang penting niatnya dulu gitu. Ya. Nih. Lalu pertanyaannya, janji itu apa isinya? Nah dijabarkan sama Anies ini. Kenapa nih Abi? Gue nggak intervensi. Ya mesti ya fakta omongan dia. Salah juga mesti gue diamin aja. Gue nggak boleh koreksi. Ya. Kata Anies yang namanya janji itu adalah, nah dalam konteks tadi pembukaan Undang-Undang Dasar, janji itu adalah melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan membuat atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, jadi ada bilang tadi ini janji, isi janjinya itu. Jadi kasarnya gue mau maju karena gue pengen melaksanakan itu. Nah, ini belum pernah juga gue dengar nih capres-capres yang lain. Ya, mudah-mudahan di capres berikut ada yang janji begini. Ya. Iya Bang. Nih, sampai di sini Abang masih terus Nabi nih. Nih. Bisa dipengerti ya sampai di situ ya. Jadi maksud Abi gini, dia punya visi misi enggak? Jadi udah punya bayangan enggak lo kualitas orang ini? Hah? Nah, ada bayangannya kan? Jadi kalau Jajang berteman enggak salah Jang. Ini boleh ditemenin. Ya kalau bagi Supan
Minimal karena sama-sama HMI. Ya. Nih. Nah, sebelum masuk yang lain, Abi tanya, gimana sih nasabnya Baswedan ini? Kan di Indonesia penting ditanya. Nasabnya. Kita udah tahu tadi kan, bahwa Anies Baswedan ini bapaknya Rashid Baswedan. Rashid anak dari ya Abdurrahman Baswedan. Nah, Abi tidak ingin bahas soal Arabnya. Karena kalau dilihat dari nah ini dikit aja bingung ngomong. Nama Baswedan nggak masuk di dalam daftar Ahlul Bait. Ya. Karena dia kalau orang Arab nyebutnya itu depannya Al-Awad. Jadi orang Hadromi yang nggak boleh pakai Sayyid, nggak boleh pakai Syarif depan. Ini dulu zaman dulu berlaku itu. Nah, kelompok Al-Awad ini masuknya ke Al-Irsyad. Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, kalau yang Sayyid ke Alawiyin. Alawiyin ini di Jamiat Khair loh pusatnya. Ya pengendalinya. Ini ya. Nah, kakeknya karena namanya Baswedan, namanya Abdurrahman Baswedan. Jadi kira-kira masuk rombongan yang mana deh? Nih. Jadi masuknya ke dalam rombongan Al-Irsyad. Nih. Nah, Abi tidak ingin bahas ini, tapi yang jelas bahwa kakeknya Anies namanya Abdurrahman Baswedan. Nah, jadi kalau ada nama belakang Baswedan sama nama. Jadi Baswedan ini kalau Abi lihat ini nama marga ini. Ya karena bapaknya pakai Baswedan. Ya engkongnya pakai Baswedan. Bapaknya Baswedan. Nah, jadi Anies Baswedan juga. Di KPK kan ada yang pakai Baswedan juga tuh. Siapa? Noval. Bisa jadi ada hubungan ini. Orang Baswedannya sama. Ya tuh, ini. Nah, siapa Abdurrahman Baswedan ini? Jadi kalau saudara ikuti, jadi tokoh ini, kenapa Abi sebut tokoh? Karena pada tahun 2018, A.R. Baswedan ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Yang tidak dikuburkan di Kalibata. Kuburnya di mana? Di tanah kusir. Abi tidak ingin mengatakan karena di Kalibata ada Alimin. Karena Alimin dimakamkan di Kalibata. Alimin siapa? Nih, komunis pada akhirnya. Awalnya SI. Nih, tapi Abi nggak yakin Abdurrahman Baswedan tidak mau dimakamkan Kalibata karena alasan itu. Ya. Karena dia juga tahu barangkali Pak Hatta di Tanah Kusir. Buya Hamka di Tanah Kusir. Ya. Pak Syaf di Tanah Kusir. Jadi alhasil banyak tokoh-tokoh besar tidak masuk ke Taman Makam Pahlawan. Ya. Jadi ini jangan diributin nih. Kenapa dia pahlawan? Karena kalau sebagai pahlawan dia berhak di Kalibata. Ya, jadi orang yang kita maksudkan ini, jadi kakeknya Anies, itu pada zamannya, ya, dia lahir itu kalau bilang pada zaman, anggaplah dia dilahirkan. Dia lahir itu tanggal 9 September 1908. Jadi berarti dia 7 tahun lebih muda dari Bung Karno. Ya, Bung Karno 1901, ya. Nih. Tapi dia itu lebih tua dari Juanda. Karena Juanda 1911. Saprudin 1911. Jadi artinya dia abangnya Juanda, abangnya Saprudin. Tapi adiknya Soekarno. Nah, ulang tahunnya bareng sama SBY. 19 September. Makanya dulu kan ingat gitu. 99.
Pernah dengar ramai itu loh, kode itu. Ya. Tuh, dia bilang SBY naik jadi presiden tahun berapa? Hah? 2009 tuh. Hah? Iya, 24, 9, nah gitu kan. Tuh, jadi itu lagi ramai berarti sebelum 2004. Tapi nggak tahu sekarang nih. Tapi yang jelas AR Baswedan lahir tanggal 9 September. Ya. Nah, dia lebih tua dari SBY tentunya. Ya. Nah. Jadi karena dia lahir di Ampel, Surabaya. Maksud Abi, dia masuk Arek Surabaya. Ya. Abi nggak berani mengatakan dia bonek. Tapi kan kebayang karakternya orang Surabaya. Jadi pada waktu terjadi 10 November, umurnya udah berapa? Udah 36 ya? 36. Nih. Maka dia termasuk yang aktif dalam gerakan itu. Jadi Pak AR Baswedan ini, dia populer itu sebagai jurnalis. Ya, populer itu. Kemudian juga seniman. Terus dia politisi dan diplomat. Ini. Dan dia menguasai 4 bahasa. Jadi maksud Abi, AR Baswedan ini pinter enggak? Gitu. Hah? Jadi kalau cucunya pinter, aneh enggak itu? Nih, enggak aneh. Jadi maksud Abi, Anies Baswedan ini, kakeknya itu pahlawan nasional itu maksud Abi. Jadi hubungan nasabnya ini. Hah? Jadi bukan orang yang berkhianat kepada Indonesia. Padahal dia adalah orang Indonesia keturunan Arab. Nah, maka di dalam konteks ini, kalau kita pakai bicara soal kebiasaan di Arab, di Timur Tengah itu, orang Banten Al-Bantani, orang Sunda Asundawi, orang Bogor Al-Bukhari, ya. Nah, dia kalau dipakai tradisi ini, maka Baswedan ini bisa dipanggil Yamani. Karena orang Hadromi. Orang dari Yaman. Nih. Cuma tidak masuk dalam daftar tadi. Jadi bukan Alawiyin. Nih. Nah, ternyata maksud Abi, walaupun dia bukan Alawiyin, ya, tapi nasionalismenya untuk Indonesia tinggi. Nanti maksud Abi? Tuh. Jadi makanya itu nggak perlu diributin. Yang kita ributkan apa peran dia pada negara ini. Nih. Jadi maksud Abi ini ada captionnya sendiri nih. Kita membahas soal AR Baswedan ini. Nah, dia salah satu ya yang kemudian menjadi simpati dari tokoh-tokoh pergerakan nasional kita yang bukan keturunan. Karena apa? Karena dia merasa orang keturunan, maka dia berkomunikasi dengan keturunan Tionghoa. Bahkan dia pernah menjadi wartawan di surat kabar milik Tionghoa. Tuh. Jadi nggak ada ini. Waktu ditanya kenapa begitu, loh kita ini nggak tahu kenapa gue dibikin jadi Arab, si itu jadi Cina, nah ini jadi Jawa. Nah, dia nggak mau masuk itu karena itu given, itu ada keputusan Allah. Paham ini? Tapi kalau gue ini orang Indonesia harus berjuang Indonesia, nah itu gue tahu itu. Maka di dalam sebagian itunya, tapi Abi nggak bahas di sini, yang membuat dia berjuang untuk mendirikan organisasi, namanya ya Persatuan Arab Indonesia, yang populer itu PAI. Nih, dari catatan yang ada itu dibikinnya 4 Oktober tahun 1934, dan bahkan konon kabarnya pada tanggal itu ada Sumpah Pemuda keturunan Arab. Gue agak tahu tuh isinya apa. Sumpah Pemuda keturunan Arab. Ya. Nah, ini perjuangannya. Jadi kalau ditanya apa yang paling besar kontribusinya AR Baswedan untuk keturunan Arab khususnya, dia satukan tadi. Yang kelompok Alawiyin dengan kelompok Irsyad. Ini. Itu tuh awalnya masing-masing yang satu eksklusif. Ya. Jadi yang satu mana mau pakai surjan, pakai ini. Ya. Pakai kopiah hitam.
Nah, karena dibiasain oleh Ayer Baswedan ini, dia pakai surjan biasa, pakai beskap biasa, kalau yang sering rombongan pakai gamis saja. Nah, lama-lama dihijikan. Nah, ini salah satu hasil perjuangannya Ayer Baswedan. Nah, jadi karena udah diperjuangin, jangan diributin lagi sekarang. Pakai gamis, pakai aja gamis. Kalau pakai ini, jadi makanya ambak-ambakan. Jogja Arab, nggak tuh ngomongnya bahasa Jawa. Termasuk Ayer Baswedan. Baswedan tuh kental banget bahasa Surabayanya ketimbang bahasa Arabnya. Nih. Karena waktu itu ada satu prinsip dia mengatakan, jadi Indonesia ini, kata Ayer Baswedan, itu adalah tanah airku. Karena dia dilahirkan di Surabaya. Gue bukan dilahirkan di Hadramaut. Gitu. Nah, kakek gue yang lahir di sono. Ya. Jadi dia merasa karena lahir di sini, maka kewajiban dia menjaga tanah tumpah darahnya. Ya kan? Dan dia mengatakan bahwa tanah air ini harus dibela dan diperjuangkan kemerdekaan. Nah, maksud Abi, kalau gitu dia punya nasionalisme Indonesia tidak? Punya. Ya kan? Jadi dia punya semangat bela negara. Ya, kebangsaannya tinggi. Nah, berdasarkan itulah maka dia merasa bahwa orang Arab pun sama dengan orang-orang lain yang di Indonesia ini bisa bergerak dalam bidang politik, bisa bergerak dalam bidang apa saja yang dilakukan oleh orang yang ada di sini. Nah, berdasarkan pemikiran itulah maka ya yang tadinya Persatuan Arab itu Ormas, mungkin Ormas kalau sekarang namanya ya, itu dia rubah jadi partai politik, maka namanya menjadi Partai Arab Indonesia. Ini kalau tidak salah perubahan ini pada tahun 40. Nih, tapi nggak tahu pada tahun 55 masih nggak ikut dia PAI itu. Karena pada waktu itu Ayer Baswedan sesudah bergabung dengan PNI, akhirnya bergabung dengan Masumi. Ya, nih. Jadi yang satu yang paling menarik adalah bahwa Ayer Baswedan ini, ya, yang kemana-mana dia pergi untuk menyatukan itu. Ya, jadi bukan cuma diam di Surabaya saja. Nih. Dia pergi kemana-mana. Nah, yang menariknya apa? Dia kemampuan hidupnya itu cuma dari tulis-menulis. Nih. Jadi pada waktu orang tanya, pernah suatu ketika, ada Malik jadi wakil presiden. Datang ke Jogja. Tidur di Gedung Agung sebagai wapres. Dia mengundang ini anak temannya. Jadi Baswedan itu berteman akrab dengan Adam Malik. Ya. Habis selesai ngomong-ngomong segala macam ini, ya. Kan sesudah lewat Orde Lama. Dia kan banyakkan jadi dai ini. Ya. Dan di rumahnya tetap jadi tempat kumpul orang diskus pergerakan. Ada Malik pada waktu mau pulang kan ngantar ke depan. Dia tanya, "Lu naik apaan ke sini?" "Ya gue jalan kaki aja, rumah gue dekat." Kata Adam Malik, "Yang betul. Mobilmu di mana?" Baru dia ngomong, "Ya karena gue nggak punya mobil, gue jalan kaki." Paham maksudnya nih? Nih. Dia sudah berjuang ke sana kemari, termasuk pada waktu dia menerima perintah dari Bung Karno membawa pesan-pesan ke Timur Tengah, termasuk ke Mesir. Bahkan surat dukungan Mesir itu dia yang bawa untuk diserahkan kepada Bung Karno itu. Paham ya? Bahkan dia pernah jadi wakil Menteri Penerangan. Ini pejabat tinggi bukan ya? Nah, maksud Abi pantas nggak? Dia pernah menjadi duta besar, diplomat kita, pernah jadi menteri, mobil nggak punya. Kok zaman sekarang? Hah? Tuh, ini cerita lakon-lakon Baswedan nih, Abdurrahman. Dan ternyata bukan aja mobil yang nggak punya, rumahnya juga teman sepergerakan yang
Yang apanya? Yang ngasih. Nih, jadi maksud Abi, jadi darah anti korupsinya Anies turun dari mana itu maksud Abi? Hah? Kakeknya. Jadi kakeknya itu cinta pendidikan, ya, dan paling anti dengan itu. Kan udah, jadi omongan yang tadi Baswedan Anies ngomong, itu omongan pidato kakeknya. Jadi persoalan bangsa ini ke depan yang paling besar adalah korupsi. Ketemu ininya Mas Abi ya, benang merahnya. Nih. Nah, sampai di sini. Terus dulu apa gimana? Hah? Terus aja. Ya udah mendingan ini deh biar kita cepet. Nah sekarang kita kembali. Jadi paham ya latar belakangnya. Jadi tadi sudah bidang pendidikan, kemampuannya, nasabnya, ya kan? Nah sekarang kita lihat ada social defense. Karena kalau saya berbicara soal leadership, itu dalam teori, jadi saya sudah pasca Huntington ya. Ini yang belum nggak populer di Indonesia. Namanya ada social defense, ketahanan sosial. Nah ukurannya adalah pada kemampuan, efektivitas, efisiensi berkomunikasi. Nah sekarang kita ingin lihat, Anies ini punya kekuatan sosial yang memadai tidak? Social defense. Ya? Kan masing-masing orang tuh bisa diukur social defense-nya. Pertama bisa diukur kemampuannya menyampaikan gagasan. Nah itu diukurnya di mana? Bisa pidato di muka umum nggak dia? Ya kan ada pejabat. Ya kan? Nih. Paham ya? Nih kita, gua nggak pakai teorinya nih. Kalau teorinya banyak lagi tuh. Ya. Nah jadi kalau kita lihat, kalau dia tidak punya social defense, kira-kira dia bisa nggak meraih kemenangan jadi gubernur? Pada waktu Pilgub 16 Oktober ya, itu periode kemarin kan, dia kan jadi gubernur 16 Oktober 2017 sampai 2022. Jadi tuh, tahun depan habis ini dah. Lawannya saya waktu itu. Iya pasangannya Anies. Jadi Anies sama itu siapa? Anaknya Min Uno, siapa? Sandi. Lawannya? Nah maksud Abi kelas berat bukan lawannya itu. Nah ini yang dipilih oleh rakyat Jakarta jadi gubernur. Siapa? Anies. Nah, artinya apa? Dia punya ketahanan sosial tinggi enggak? Nih, kalau bicara ketahanan sosial, ada yang dari dalam dirinya sendiri, ada yang social supporting dari luar. Paham tuh? Jadi dukungan dari luar ini, ya, itu merupakan feedback dari kemampuannya untuk berkomunikasi dengan seluruh strata masyarakat yang ada. Paham ini? Dia nggak ada halangan ketemu dengan siapapun. Kesimpulannya begitu. Lah kan ya kalau orang Menteng aja yang milih nggak menang dia. Ini orang Roblong milih, orang Marunda milih kan begitu. Ya walaupun ya kan, di Jakarta bukan main. Kalau di sini masih bisa terbatas. Ya kelompok social structure. Di Jakarta orang apa aja ada. Berarti dia bisa berkomunikasi secara efektif, ya. Ya karena gubernur yang digantikan juga katanya punya kemampuan itu dengan supporting masing-masing, kan gitu. Jadi artinya kalau sudah begini, maka kekuatan partai dengan kekuatan personally, nah itu tuh harus ada chemistry. Biar partainya kuat. Kalau ininya tercek, agak bakal orang pilih. Kan gitu. Yang ngomongnya blebeb-blebeb pukul lagu. Nah ini. Jadi indikasi kemampuan komunikasi. Ya kalau anak-anak kader HMI gue apalah kemampuan ngomong, mau bener mau kagak ini bener bisa ngomong depan orang. Lah kadang-kadang mic orang direbut. Jangankan mic palu diumpetin Itu kalau pada sidang tuh. Pada melayang tuh bangku.
Bener. Nih gue hoax kan nih gue ngomong nih. Hah? Iya jangan marah ntar lah kayak gue ngomongin ini Abi bisa-bisaan kan. Itu artinya dia dihidupkan dengan latar belakang begitu. Jadi artinya apa? Dia tidak punya hambatan untuk berkomunikasi dengan komunitas Islam. Paham tidak? Oleh bagian murni Jakarta masih kuat komunitas Islam. Walaupun tidak dominan sampai 80 atau 90%. Tapi ke bangsa daerah-daerah Robelong, Kemanggisan, Tanjung Priuk, ya, di Marunda di mana. Ini wilayah-wilayah yang memang ini namanya juga beda karena kultur Jakarta. Nih. Nah, jadi ukurannya itu kekuatan social defenses ini dalam teori untuk pemimpin ya. Diukur dari itu. Nah, ngukurnya gampang kalau election menang. Ini. Nah, orang Jakarta paling anti orang kagak jujur. Ya, Jang. Biar lu pintar gimana? Lu bohong dah. Ya, Betawi. Lu boleh ngomong setinggi langit, katanya lu ngomong tembok tuh, katanya begitu. Ya, sampai ditanya gini, kayak penyanyi, Ra. Dia nanya nih, Pak, lagunya apa lagi, Pak? Lagu apa aja boleh, asal jangan lagu lu, katanya. Pak maksudnya? Nih, jadi lagu itu performance daripada karakter. Itu nggak ada daerah lain istilah lagu. Orang lain dia kalau lagu nyanyi. Di Jakarta, di Depok tuh. Lagu lu kan yang gua demen. Paham nggak itu? Apa dia bilang? Lu ngomong lu pakai Melayu Bangnan gitu. Atau Bangnan? Bangnan tuh orangnya tinggi kur. Jadi lu ngomongnya apa Melayu tinggi? Hah? Bangsa tape dibilang tapai. Cabai. Nah itu kalau dulu orang-orang di Jatinegara itu nyebutnya itu Melayu Bangnan. Melayunya. Melayu tinggi. Ya, lu ngomong lu ketinggian. Lah, tapi nggak tahu sekarang karena sudah jadi metropolis ya, apakah masih ada kayak gitu ya? Ini. Nah, jadi social structure Jakarta itu bisa difahami. Walaupun tidak mudah untuk approaching-nya itu. Nih. Tapi yang jelas bahwa pada tahun 2017 dia menang. Karena Abi dengar kan pernah ada coba masuk orang ke Jakarta. Termasuk kaliber Hidayat Nur Wahid pernah nyoba. Ya. Ini masuk jadi itu ya. Siapa lagi itu? Faisal Basri. Bahkan Yusril kalau nggak salah. Ya Jang ya. Pernah masuk kandidat. Nih. Jadi artinya nggak mudah itu untuk apa ya? Mempengaruhi suara orang Jakarta itu susah gampang. Dia bilang susah, dia gampang. Dia bilang gampang, dia susah. Nih, jadi ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh. Lah kalau dia ngomong orang-orang tinggal, nih, itu namanya ada social defense. Ini ada penelitian sendiri mengenai ini, ya. Jadi kekuatan seorang pemimpin, nah, itu dipengaruhi juga oleh. Nah dulu yang di Indonesia dia bilang social defense yang bagus itu Bung Karno. Itu social defense-nya itu. Kalau Pak Harto defense-nya sungguhan. Orang takutnya sama dia. Nih, ya. Jadi dan juga banyak orang tidak tahu, ini ada beberapa orang yang berkomunikasi dengan Abi. Ya termasuk ada beberapa yang sudah cukup populer di Jakarta. Dan ternyata pas gue tanya anak HMI semua. Dan dia sering melihat bahwa ini sering belusukan, termasuk dia naik sepeda kan. Betul begitu tuh. Ya. Dia pergi ke pasar, pergi kemana segala macam dan ngomong walaupun gak diikutin televisi. Kan kadang-kadang ada yang pakai televisi nih. Termasuk ke kampung akuarium tuh. Nih, ya. Nih. Ya dia makan, dia apa gitu Mas Wabi. Nih. Nah, itu kata beberapa anak yang cerita sama Abi itu. Dari sanalah kemudian dia merumuskan. Nah sudah tentu dia nggak bisa puaskan semua orang.
Tapi mendekati, dia bilang. Tapi dia mengatakan, yang gue lakukan sekarang, gue cuma bisa mendekati. Nah, itu yang dia coba lakukan, kebijakan-kebijakan itu. Nah, ini yang dikatakan, hal-hal yang bersifat seremonial, itu bagian yang dia nggak begitu tertarik memimpin Jakarta itu. Nah, dia ingin apa? Yang sifatnya sosial komunikasi efektif. Oleh karena itu, maka secara spesifik, dia membangun gerakan-gerakan Islam yang dia komunikasi. Harokah itu. Sehingga maka orang-orang curigai lah bahwa dia itu radikal. Dia ujuk-ujuk dia datang ke Petamburan. Ya, sampai dipanggil dia. Kan diperiksa juga tuh. Gara-gara apa? Nah, dan dia mengatakan kewajiban dia sebagai gubernur untuk membuka komunikasi kepada siapapun juga. Nah, dia menjawab itu maksud Abi, itu bagian daripada social defense. Dan dia juga taat hukum. Maksudnya dia gubernur dipanggil ke Polda, dia datang. Dia kalau zaman gubernur zaman dulu mulai Ali Sadikin. Mana berani Polda manggil. Ya, boro-boro manggil. Poldanya dipanggil. Nah, jadi betul-betul dia commit kepada law enforcement. Nih. Ya. Nih. Sampai di sini cukup mengerti ya? Maksud Abi begini. Udah berapa poin nih? Tahu nggak arahnya yang gue bakal ngomong kemana nih? 1, 2, 3 ada, ya. Jadi background of reason-nya ya. Nah, kemudian karena dia gubernur, dia tokoh politik berarti. Ya, karena kan gubernur di zaman sekarang ini bukan ambtenaren. Ke Belanda bilang ambtenaren. Kenapa? Karena dia dipilih. Kalau sudah berbicara dipilih, maka itu sudah pejabat publik. Pejabat publik berarti pejabat politik. Nah, supaya paham apa yang dia omong, Abi ingin ungkapkan bagaimana dia menyampaikan pandangan-pandangannya pada waktu konvensi. Ya kan yang dinilai, dia mau nyanyi nyapres. Nih. Jadi sikap politik Anies yang pernah dia sampaikan dalam deklarasi konvensi Partai Demokrat di Hotel Sahid, tanggal 15 September 2013, dia kasih judul Indonesia, ya, Indonesia buat kita semua. Bagus nih judulnya, Indonesia. Tuh. Bahkan akhirnya dia persingkat, Indonesia kita semua. Ya, jadi apa nih? You are what you are, kalau orang Inggris bilang itu. Ya, ada lagi apa Kur? Inilah lain kula niki sinten kalau gitu. Ya. Ya. Jadi judul itu ya, ternyata menarik minat pada waktu itu. Ada 30.000 relawan ya, yang tidak dibayar Anies menyatakan dukungan dengan gagasan ini, ya ini layak didukung. Ya relawan. Kan ada relawan berbayar. Ya, itu. Jadi kalau relawan berbayar bukan relawan. Nanti lu kaitkan dengan tadi tuh FBI itu. Ya. Ya. Nih. Ada beberapa kegiatan debat, nggak banyak, nggak semuanya Abi sampaikan. Jadi yang pertama, pada waktu dia diminta tampil dalam forum debat di Istana Maimun Medan tanggal 22 Januari tahun 2014. Maimun itu istana di Medan, Sumatera Utara ya. Di sini Anies menggagas, ada gagasannya. Gagasannya gini, nanti kalau gue jadi presiden. Nah kira-kira gitu lah. Walaupun nggak pas begitu ngomongnya. Ya. Jadi gagasan dia apa? Dia akan relokasi kantor BUMN itu ke daerah-daerah. Jadi tidak terpusat. Ya. Mengapa dia punya gagasan merelokasi kantor BUMN ke daerah-daerah? Menurut dia, dengan cara semacam itu. Karena walau bagaimanapun, sekarang ini salah satu government investment itu melalui sektor BUMN.
targetnya adalah demi meratakan distribusi pertambahan ekonomi. Ini ada korelasi dengan pemerataan pembangunan kan nanti ujungnya. Ini jangan dikaitkan dengan 8 jalur pemerataan dulu. Kata Pak Harto, gue bikin 8 aja jalur pemerataan, mesti 9. Karena yang satu gue nggak ratain. Jadi Pak Harto bilang yang lain gue ratain. Kan 8 jalur pemerataan yang, inget yang. Yang kagak diratain cuma distribusi kekuasaan. Kekuasaan gue nggak ratain. Itu milik gue. Ya, nih. Nah itu pada waktu di Medan. Kemudian pada waktu dia di Palembang, di Spot Convention Center Palembang, tanggal 25 Januari 2014, di sini Anies menekankan pembangunan dan pemerataan ekonomi sampai ke desa. Itu program dia. Tadi BUMN, ini gagasan yang keduanya, ya, pembangunan pemerataan ekonomi sampai desa. Apa argumennya? Pemerataan ekonomi bisa tercapai, ini menurut Anies, jika pembangunan infrastruktur di desa, sekarang kan juga lagi sering kita dengar kata infrastruktur, ya. Tapi Anies menekankan pembangunan infrastruktur di desa. Jadi bukan di antar kota ya. Kan kalau di antar kota, infrastruktur paling jadi apa tuh? Jalan tol di atas Papua, ya, itu bikin infrastruktur. Nih, tapi di sini Anies tekankannya infrastruktur juga, tapi desa. Jadi ada pembangunan listrik, jalan, irigasi, itu konsentrasi langsung di desa, supaya dapat dibangun dengan baik, artinya di backup betul budgetnya. Ini berkait dengan kemudian sekarang itu adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang salah satunya ada BUMDes. Nih. Nah sekarang BUMDesnya udah ada. Jalannya Bapak Ibu belum tahu tuh. Ini kita di desa nih, kita di Pelabuhan Ratu nih. Ya. Kemudian ya, pada waktu debat berikut di Hotel Haris Bandung tanggal 5 Februari, di sini Anies mengatakan bahwa ini yang agak sulit kita pahami. Menurut dia, konsep kepemimpinan yang pas, the types of leadership untuk memimpin negara ini adalah seperti konsep kepemimpinan seperti main angklung. Tahu angklung? Kalau di Jawa Barat nggak aneh, ya. Artinya setiap orang terlibat turun tangan, artinya participatory, ya. Participates, ya. Sementara pemimpin menggerakkan dan membuat keseimbangan, membuat harmoni. Jadi jangan semua inisiatif orang diambil oleh pemimpinnya. Ya. Jadi pemimpin cuma memanage. Nih. Kemudian pada waktu debat di Balikpapan 22 Februari 2014, di sini Anies panjang lebar bicara mengenai pentingnya memperhatikan wilayah perbatasan. Jadi penduduk perbatasan, kemudian jaga perbatasan gitu ya. Abi maksudkan gini. Jadi kepikiran sama Anies itu orang yang di perbatasan gitu. Itu kan jauh kemana-mana tuh. Nah, dia ingin dari perbatasan diperhatikan supaya dia merasa tidak jauh dari Indonesia. Jadi jangan sampai seperti mana Sanggau ya. Dia merasa lebih dekat ke apa? Ke Kucing. Ya. Jadi artinya apa? Maka infrastruktur ke arah itu yang harus Jadi tidak ada lagi orang yang merasa tertinggal sebagai warga bangsa itu. Kemudian masih berdebat. Jadi itu udah berapa poin tuh yang dipunya gagasan. Ya kalau dia jadi presiden gitu. Nih. Ya. Di Bogor ya pada tanggal 2 Maret tahun 2014, Anies menegaskan bahwa kunci kemajuan bangsa ada pada kualitas manusianya. Jadi apa tuh? SDM ya. Ya. Nah
Nah, untuk itu maka kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan dan padat karya juga harus ditingkatkan. Kenapa dia bilang padat karya? Karena masih banyak orang yang antara syarat-syarat pekerjaan dengan ininya nggak matching. Ya. Jadi artinya kesejahteraan, social welfare. Ya. Kemudian, nih, pada tanggal 5 Maret, dia ke Makassar. Nih, terus sendiri Makassar, ke berdebat. Ya. Nah, di sana Anies menegaskan orang yang orang Makassar bilang, udah kita setuju aja. Ya. Apa yang Anies ngomong? Anies menegaskan bahwa dia akan mereformasi, bahasanya nih, mereformasi lembaga penegak hukum. Nah, jadi nggak banyak nanya tuh orang. Seakan-akan dia tahu yang orang Makassar mau tanya. Orang udah pada pakai spanduk, isinya sama. Jadi nggak jadi, ya. Jadi lembaga penegak hukum itu akan direformasi. Maksudnya apa? Demi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga penegak hukum. Ya. Ini masih relevan nggak ini gagasan ini, Ustaz? Ya. Itu dia ngomongnya tahun 2014 itu. Nih. Kemudian endingnya pada waktu di Jakarta 27 April 2014 Anies menegaskan seperti apa yang tadi dikatakan di awal bahwa dia ikut konvensi jadi capres melalui Partai Demokrat pada waktu itu ya adalah ikhtiar untuk ikut turun tangan dalam melunasi janji kemerdekaan. Ini kan berkorelasi dengan statement kakeknya, ya. Nih. Nah ternyata karena nggak jelas hasilnya, nah dia akhirnya terpaksa ikut aktif di timnya itu. Siapa namanya? Ya Jokowi dengan ini Maruf Amin ya. Nih. JK ya. Nah ini yang udah kemarin nih. Maka dia akhirnya karena konvensi itu, ini bukan kesalahan Demokrat ini. Yang buktinya nggak ada satupun yang menang. Nih. Jadi pada tanggal 27 Oktober 2014 Anies diangkat menjadi Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Jokowi. Nih. Ya, pada tanggal 27 Oktober 2014. Tapi pada tanggal 27 Juli 2016 masuk dalam daftar orang yang di reshuffle. Nah, jelas argumennya Abi nggak bahas di sini. Ya. Ujuk-ujuk diganti. Ya. Oleh Muhajir Effendi, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Ya. Nah di sini barangkali udah begitu takdirnya, ya, habis jadi Mendikbud, dia daftar jadi gubernur, paham ini? Menang. Jadi artinya nih gubernur punya pengalaman menteri, paham tidak? Jadi gubernur punya pengalaman menteri. Jadi bukan menteri pernah pengalaman jadi gubernur. Nih. Nah, itu yang Abi maksudkan nih. Dari tadi poin-poin semua nih. Ya. Jadi karena pertanyaan Abang tuh Abi maksudkan begini. Kalau dilihat dari pointers tadi, nih. Ini kita berandai-andai nih. Kira-kira kalau kata orang Jakarta nih, munasabah tidak? Itu munasabah. Memenuhi syarat tidak? Kalau Anies ini kita dicalonkan jadi presiden. Hah?
dengan tadi tuh. Jadi maksud Abi ada argumennya. Kenapa dia ini? Makanya munasabah jadi memenuhi syarat. Pendidikannya, kemampuan berbahasanya. Jadi kalau dia pidato di depan PBB nggak cala-colok. Orang dia fasih. Kalau dia pergi ke Amerika, dia bertahun-tahun di sana. Ngerti nih? Nih, nasabnya Pugu. Kalau dia mau ke Timur Tengah, dia dari Yaman. Paham maksud Abi? Nih, tapi yang paling menarik, dia adalah magister dalam bidang keamanan internasional, ahli politik, ahli ekonomi. Dan Abi melihat, ini bukan pendapat, ini lu jangan merasa terpengaruh ya. Di depan itu, ini akan berkorelasi. Masalah paling besar. Keamanan internasional, masalah politik, lokal, dan ekonomi. Ini akan jadi satu. Nah, maksud Abi, kalau persoalannya, masalah yang akan muncul di masa depan, keamanan internasional, persoalan ekonomi, persoalan politik, kira-kira presidennya mesti ahli gini nggak? Hah? Jadi jangan salah milih. Jadi maksud Abi, ya orang pengalaman di pertanian, nggak ketemu. Apalagi kita mendengarkan di regional ada masalah, internal ada masalah, kemudian ada yang dikatakan sekarang ini apa diskriminasi hukum, ya. Tapi dengan gagasan-gagasan tadi itu, keberanian untuk melakukan reformasi lembaga penegakan hukum, ini kira-kira dari segi gagasannya matching tidak? Nah, jadi kalau ini pendapat sementara kita, cuma kita kan tidak tahu, ya. Karena yang Abi tahu kalau calon presidennya kan perlu partai politik, ya. Nah, kita tidak pada kapasitas itu. Cuma kita mengatakan orang ini, jadi Dr. Anies ini, ya, ini memenuhi syarat menurut pendapat kita ini. Orang bisa saja tidak sependapat dengan kita, ya. Bahwa dengan kemampuan tadi itu, ya kira minimal lah dari Balai Karesian ini, ya, kita merekomendasi bisa jadi partai kami, ya, gimana Bang? Gitu? Karena undang-undang tetap mensyaratkan umur cukup dia, ya kan? Nah ini, nah Abi kira ini yang dapat Abi sampaikan menyangkut ini terserah jadi bahan pemikiran kita, tapi udah Abi sampaikan profilnya. Kalau dikatakan siapa, udah terjawab. Mudah-mudahan orang cukup cerdas memahami apa yang Abi sampaikan. Nih. Boleh bertanya nggak? Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Maksar TV maupun teman-teman yang ada di sini. Maksar. Dan kita udah endorsement dari guru kita dari Abi. Abi yang ingin saya tanyakan mungkin lebih tepatnya penegasan. Jadi kami ini dari kader koperasi kaum muslimin Indonesia, bahwa warga koperasi kaum muslimin Indonesia ini tersebar di 34 provinsi. Dan kami juga harus ikut berperan serta menentukan masa depan bangsa. Artinya kami tidak mau sembarangan memilih pemimpin yang akan datang, karena di mana kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini saat ini sedang mengalami persoalan multidimensi. Yang paling parah kami melihat aspek ekonomi, hukum, dan juga pendidikan. Jadi kami nggak mau sembarangan asal pilih. Sementara beberapa tahun ke depan ini kita harus menentukan kembali siapa pemimpin kita. Dari enlightenment Abi tadi, ini luar biasa, dan kami terima kasih sudah mendapat pencerahan dari Abi, bahwa Abi telah memaparkan figur dari salah satu warga bangsa kita, ya, baik dari pendidikan, juga dari nasab, dan juga dari track recordnya, sepak terjangnya, ini sudah luar biasa. Nah, yang ingin koperasi kaum muslimin Indonesia ini tanyakan pada Abi, karena kami perlu penegasan dari Abi, karena kami ini harus memilih pemimpin, bukan kami mau minta proyek kami ini. Ya, kami nggak mau minta proyek,
Tapi kalau membiayai proyek-proyek negara, iya kami mau. Nah, itu yang belum ada. Itu koperasi kaum muslimin. Itu yang belum ada tuh. Iya, jadi kami bukan mau nyari pemimpin terus kami minta proyek, tidak. Minta proyek kita tidak mau, membiayai proyek negara, iya kita siap. Yang kami ingin tanyakan ke Abi, apakah figur Anies Baswedan ini secara syar'i Islam itu sudah mendekati atau belum? Itu aja, Abi. Terima kasih. Jawabnya singkat aja. Siap. Sudah. Panjang. Ya karena panjang yang Abi tahu, anak HMI segeblok-geblok anak HMI pasti syar'i. Ini yang Abi tahu nih. Lu jangan bilang gua HMI. Ya, tapi yang jelas bahwa kita lihat dari nasabnya, keahliannya, segala macam. Nah, barangkali berkorelasi dengan tadi 3 masalah yang akan dihadapi bangsa ini ke depan. Nah, peran seperti Kopkam inilah yang diperlukan. Yang memberikan solusi kepada negara. Bukan ngeluh. Ya. Nah, kelihatannya, ini pendapat Abi, ini private Abi ya. Jangan masa terpengaruh orang-orang nih. Ini cocok ini, jadi kalau kami kawin sama dia. Siap. Nah, kan yang Abi dengar, ini namanya bergerak. Move. Ya. Let's do it. Nah, gitu. Nah, ya. Abi kira itu dari apa yang disampaikan oleh ketua KOP kami, ya mungkin atas nama bangsa dan negara, kita terima kasih. Ada yang mau contribute. Selama ini kan orang datang pada mengajukan proposal. Nih. Jadi mudah-mudahan niatan KOP kami itu mendapat rahmat barokah Allah. Amin. Karena begini saudara, Abi ingatkan gak bosan-bosan. Jadi kalau sebuah negara itu rakyatnya iman dan takwa, dia nggak usah pusing-pusing, ya. Apa tuh? Apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, ujung itu la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jawabannya itu. Nah, kelihatannya kenapa? Ini saat yang Abi ingin ngomong. Anies ini bisa jadi imam sholat, bacaannya bener. Jadi kan ukuran syar'i menurut orang Pelabuhan Ratu, dia bisa mimpin sholat, kagak kayak jalan di Paculan. Ya, kalau nggak ada lagi yang lain. Nah, ya, ini soal durasi nih. Ya. Nah, Abi ingin menyampaikan ini barangkali closing statement Abi. Jadi kalau barangkali ini dianggap hadiah, jadi Anies ini bisa dikatakan sebagai hadiahnya buat kota Jakarta, ya, untuk minimal yang keberapa nih? 494. Ya karena dia gubernurnya, ya. Karena daerah itu, ya dalam bahasa kita ada kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Jadi bagaimana pemimpin, ya, dia minta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kesejahteraan rakyatnya. Kelihatannya walaupun belum berhasil, tingkat kepedulian Anies kepada bidang ini cukup tinggi. Hampir semua gubernur punya keinginan. Abi melihat ini satu hal dan bukan persoalan mudah. Social welfare itu. Tapi ada kecenderungan ke arah itu. Ya. Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan. Dan di penutup ini ya, Abi ingin sampaikan maaf kalau dalam penyampaian Abi ada kata-kata yang nggak pas atau menyinggung perasaan. Abi minta maaf. Kalau ada data yang keliru, kita koreksi nanti. Tapi yang jelas kalau ditanya bagaimana sikap Abi, tanya pertanyaan tadi, Abi merekomen orang ini. Ya, barangkali nanti kalau lajnah mau tanya Abi, tadi alasannya kenapa kita merekomen. Jadi maksud Abi merekomendasi ada dasarnya tidak? Nah itu. Abi kira itu, ya. Jadi ada bisa diuji data ini. Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada KOP kami. Sehingga apa yang disampaikan saudara ketua tadi, ya, Allah jalankan. Karena la mawjuda illallah. Ya, kalau niatnya udah ada, tinggal Allah yang jalanin. Itu saja barangkali yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.
nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas kepada kami semua. Itulah kiranya yang bisa kami paparkan pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan pembacaan wal asri dan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astagfirullah wa atubu. Bila fi subhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.